Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Irawan dengan NIM F1051251050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai motivasi akademis, kecerdasan majemuk, dan keterampilan abad 21 yang diperlukan sebagai calon pendidik fisika profesional. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 hal utama yang berkaitan dengan peran saya sebagai mahasiswa prodi pendidikan fisika sekaligus calon pendidik fisika profesional. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai motivasi internal dan motivasi eksternal yang berkontribusi positif terhadap pencapaian akademis saya di prodi pendidikan fisika. Kedua, saya akan membahas 3 kecerdasan majemuk yang menurut saya itu sangat diperlukan oleh seorang guru fisika profesional, yaitu kecerdasan logika matematika, interpersonal, dan visual spasial. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan 3 keterampilan abad 21 yang penting dimiliki guru serta penerapannya dalam pembelajaran fisika. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa motivasi, kecerdasan, dan keterampilan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk seorang pendidik fisika yang profesional dan berkualitas. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai motivasi yang berkontribusi terhadap pencapaian akademis saya di prodi pendidikan fisika. Motivasi tersebut terdiri dari motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal ini berasal dari dalam diri saya sendiri, sedangkan motivasi internal itu berasal dari faktor luar seperti keluarga dan teman-teman. Motivasi pertama saya adalah rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu fisika. Nah, rasa ingin tahu ini muncul karena sejak SMA saya memang sangat menyukai pelajaran fisika. Dari semua mata pelajaran yang saya pelajari, fisika adalah pelajaran yang membuat saya itu penasaran dan tertarik untuk dipahami lebih dalam. Menurut saya, fisika itu menarik karena mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan masuk akal. Jadi fisika bukan hanya tentang menghafal rumus, tapi juga memahami bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya. Misalnya seperti mengapa sih benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah dan terus kenapa tidak terus melayang di udara gitu. Dari situ saya mulai memahami konsep gravitasi dan bagaimana gaya gravitasi itu bekerja pada setiap benda di dunia. Walaupun fisika sering dianggap sulit karena banyak sekali perhitungan dan rumus, justru hal itu yang membuat saya semakin tertantang untuk belajar. Ketarikan dan rasa penasaran itulah yang membuatnya akhirnya saya memilih prodi pendidikan fisika. Motivasi kedua saya adalah cita-cita menjadi pendidik fisika yang profesional dan berkualitas. Saya memiliki keinginan untuk menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mampu membantu siswa memahami fisika sebenarnya menarik dan dapat dipahami dengan baik. Nah, menurut saya seorang guru fisika itu bukan hanya tugas menjelaskan materi, tapi juga harus mampu membangun minat dan semangat belajar siswa. Motivasi berikutnya adalah tekad untuk membuktikan kemampuan diri. Nah, jujur, perjalanan saya masuk ke jurusan ini tidak berjalan dengan mudah. Saya pernah gagal di seleksi pertama, dan hal itu sempat membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Saya bahkan sempat berpikir bahwa mungkin saya tidak cukup mampu untuk masuk ke jurusan pendidikan. Tapi dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kegagalan itu bukan alasan untuk menyerah. Akhirnya, saya mencoba kembali dengan jalur mandiri dan memilih pendidikan fisika hingga akhirnya diterima. Dari situlah saya sadar bahwa kegagalan justru bisa menjadi titik balik untuk menjadi lebih kuat dan lebih serius dalam belajar. Selain motivasi dari dalam diri, saya juga memiliki motivasi dari luar diri. Yang pertama adalah dukungan dan harapan keluarga.
tua saya telah banyak berkorban untuk membiayai pendidikan saya. Karena itu, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mengecewakan mereka. Dukungan keluarga menjadi sumber semangat yang sangat besar bagi saya, terutama ketika menghadapi tugas kuliah atau kesulitan belajar dalam. Kemudian motivasi eksternal berikutnya adalah prospek dan peluang karir yang terbuka lebar. Saya memilih pendidikan fisika ini bukan hanya karena menyukai pelajarannya, tapi juga melihat bahwa peluang karirnya masih sangat baik. Pendidikan fisika itu masih sangat dibutuhkan yang tidak semua mampu ataupun mau mengajar fisika. Karena itu saya melihat jurusan ini sebagai kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang stabil dan juga bermakna di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kecerdasan majemuk yang diperlukan sebagai calon guru fisika. Ada 3 kecerdasan yang menurut saya itu sangat penting, yaitu kecerdasan logika matematika, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan visual spasial. Kecerdasan pertama yang sangat diperlukan adalah kecerdasan logika matematika. Mengapa? Karena kecerdasan ini merupakan kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan menyusun solusi secara sistematis. Dalam pelajaran fisika, kecerdasan ini sangat penting. Mengapa? Karena hampir seluruh materi fisika itu melibatkan perhitungan matematis dan analisis pola. Seorang guru fisika itu harus mampu menjelaskan konsep secara runtut agar siswa itu memahami proses berpikirnya, bukan hanya hal rumus. Contohnya, ketika menghitung kecepatan dengan menggunakan rumus V S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Guru harus mampu menjelaskan hubungan antara jarak dan waktu secara jelas agar siswa itu memahami konsep kecepatan dengan baik. Kecerdasan kedua adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan memahami perasaan, motivasi, dan kebutuhan orang lain. Dalam pembelajaran fisika, kemampuan ini sangat penting. Mengapa? Karena setiap siswa itu memiliki karakter dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Guru yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik akan lebih mudah membangun komunikasi yang nyaman dan menciptakan suasana belajar yang positif. Contohnya, ketika ada siswa yang malu untuk bertanya atau kesulitan memahami materi, guru harus mampu mendekati dan memberikan motivasi agar mereka merasa nyaman belajar. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini itu berkaitan dengan kemampuan memahami gambar, bentuk, ruang, dan visualisasi. Dalam pelajaran fisika, kemampuan visualisasi ini sangat penting. Mengapa? Karena banyak sekali konsep yang dijelaskan melalui diagram, grafik, maupun model visual. Guru yang memiliki kecerdasan visual spasial yang baik akan lebih mudah membantu siswa memahami konsep dan abstrak melalui media visual. Contohnya, ketika menjelaskan rangkaian listrik atau grafik gerak, itu menggunakan gambar atau diagram agar membantu siswa itu memahami materi dengan lebih mudah. Pada bagian terakhir, saya akan membahas keterampilan abad 21 yang penting diterapkan dalam pembelajaran fisika. Keterampilan tersebut meliputi berpikir kritis dan pengertian masalah, keterampilan komunikasi, serta keterampilan kolaborasi. Keterampilan pertama adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterampilan ini merupakan kemampuan menganalisis informasi dan mencari solusi berdasarkan penalaran yang logis. Dalam pembelajaran fisika, keterampilan ini dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning.
dapat memberikan pertanyaan seperti mengapa benda itu jatuh bebas di bulan lebih lambat dibandingkan di bumi. Kemudian, siswa itu diminta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi berdasarkan konsep gravitasi. Nah, dengan cara tersebut, siswa itu tidak hanya menghafal teori, tapi juga berpikir kritis dan memecahkan masalah. Keterampilan kedua adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan ini merupakan kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Dalam pembelajaran fisika, kemampuan komunikasi ini sangat penting karena banyak konsep fisika yang bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. Sebagai seorang guru, itu harus mampu menjelaskan materi itu menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ketika menjelaskan arus listrik, nah, guru itu dapat menggunakan analogi aliran air dalam pipa agar siswa itu lebih mudah memahami konsep listrik dan hambatan listrik. Keterampilan ketiga adalah keterampilan kolaborasi. Nah, keterampilan ini merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran fisika, keterampilan kolaborasi ini dapat diterapkan itu melalui kegiatan praktikum, kelompok, atau proyek sains. Contohnya saat praktikum gaya gesek. Setiap anggota kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang mencatat data, ada yang mengkompresikan data, dan mengamati hasil percobaan. Melalui kegiatan tersebut, siswa itu belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi, kecerdasan majemuk, dan keterampilan abad 21 itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk calon pendidik fisika yang profesional. Dengan motivasi yang kuat, kemampuan yang terus dikembangkan, dan keterampilan yang baik, saya berharap dapat menjadi guru yang mampu membantu siswa memahami bahwa fisika itu sebenarnya menarik dan dapat dipahami oleh siapa saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.